Halo, selamat siang. Salam senang berjumpa dengan kaula muda bahasa yang menyukai pembelajaran bahasa ataupun pernak-pernik belajar bahasa. Nama saya Kristianus Iwayan Eka Budiarta. Saya adalah pengajar di salah satu universitas di Jakarta. Saya mau melanjutkan kembali perbincangan yang sering atau yang sudah saya mulai beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa. Saya sendiri adalah seorang guru linguistik, tetapi saya juga suka belajar bahasa. Itu menjadi hal yang menarik untuk kita bahas bersama-sama. Baik, saya akan mulai diskusi hari ini dengan berkaitan dengan pembelajaran bahasa pertama atau language learning in early childhood. Jadi kepada anak-anak putra-putri kita masing-masing di rumah, pada saat mereka lahir, banyak hal yang menarik yang bisa diperhatikan, bukan hanya pertumbuhan fisik, tetapi juga pertumbuhan bahasa. Ada banyak sekali juga artikel-artikel ilmiah yang sudah membahas ini, tapi saya ingin menyampaikan hal ini dalam konteks pembelajaran bahasa ataupun dengan audiens ataupun rekan-rekan kaula muda bahasa di Indonesia, sehingga mungkin apa yang dipikirkan, apa yang disampaikan, apa yang pernah dibicarakan oleh orang-orang para ahli bahasa itu bisa dimengerti, dipahami, dan juga menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan. Baik, kalau kita belajar bahasa pertama atau pemulihan bahasa pertama, tentu kita juga harus paham dengan definisi-definisi utama. Misalnya ada first language L1, sering orang bilang ada second language L2, ada juga foreign language FL, dan juga ada target language. Apa sih bedanya? Kalau bahasa pertama, first language, tentu adalah bahasa yang sering digunakan pada saat seseorang di rumah sejak mereka lahir, biasanya berbicara dengan orang tua mereka. Itu namanya first language. Jadi merupakan bahasa ibu, native language, mother tongue seringkali disebutkan seperti ini. Sedangkan bahasa kedua itu adalah bahasa yang dipelajari biasanya setelah bahasa pertama. Nah, uniknya kalau orang di Indonesia, mereka punya bahasa ibu itu yang biasanya bahasa tradisional. Saya sendiri adalah orang Bali dan bahasa ibu saya adalah tentu bahasa Bali. Sedangkan bahasa kedua yang mulai saya pelajari ketika mulai menginjak bangku sekolah itu adalah bahasa Indonesia. Menarik ya. Begitu pula juga berikutnya, ada kesempatan untuk belajar bahasa lain. Nah, selain bahasa kedua, juga kita mengenal ada foreign language. Nah, bagi orang Indonesia, foreign language itu adalah bahasa yang mungkin mereka pelajari lumayan serius juga begitu di bangku sekolah, ya, dan itu menjadi acuan banyak hal. Seperti sekarang kita tahu bahwa bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa yang quote in quote a must, bahasa yang mesti harus dipelajari oleh seseorang siapapun itu, karena again bahasa Inggris itu mencakup berbagai macam kehidupan manusia, segala macam, hampir semua informasi tersedia dalam bahasa Inggris, sehingga orang dituntut untuk bisa memahami bahasa itu. Nah, bahasa Inggris seringkali digunakan dalam konteks belajar di kelas. Banyak sekali institusi yang boleh dikatakan sudah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Namun demikian, di luar kelas seringkali banyak orang akan kembali menggunakan bahasa ibu mereka ataupun juga bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa kedua mereka. Nah, ada juga yang disebutkan target language. Pada saat ini misalkan ada seseorang sedang mempelajari satu bahasa tertentu, ya, mungkin itu menjadi bahasa target yang dikuasai. Jadi bahasa yang sedang dipelajari, di mana mungkin bisa sebagai bahasa pertama untuk dikembangkan, ataupun juga bahasa kedua ataupun bahasa yang lain. Ya. Pengalaman belajar bahasa itu sungguh menarik, karena again bukan hanya semata-mata bahwa orang bisa berbicara, mengucapkan satu kata atau mengerti satu dua kata kalimat, tetapi indahnya belajar bahasa apabila kita memahami apa yang tersampaikan secara implisit di belakang bahasa itu. Itu yang menarik.
Dan itu yang akan banyak kita lihat pelan-pelan dalam konteks belajar atau mengulik tentang bahasa ini. Baik, selanjutnya kalau berkaitan dengan pembelajaran bahasa, tentu menarik juga melihat perbedaan apa itu acquisitions atau pemerolehan bahasa dan learning, belajar bahasa. Seringkali orang membedakan ini karena proses ini begitu saja terjadi tanpa orang kadang-kadang mau menyadari apa sih bedanya. So acquisitions itu adalah suatu proses yang terjadi secara subconscious, secara yang mungkin tidak terlalu disadari karena again itu bersamaan dengan orang kalau belajar bahasa ibu mereka ya, ibu pertama. Jadi seringkali sifatnya naturalistik. Namun demikian, acquisitions juga bisa bersifat instructive language ya, karena orang bisa belajar tentang satu bahasa setelah mereka mendapatkan boleh dikatakan instruksi, petunjuk dan juga hal-hal yang menarik yang disampaikan di bangku sekolah. Terus bagaimana dengan learning? Learning atau belajar bahasa itu lebih dilihat sebagai suatu proses yang disadari, conscious. Sehingga begitu seseorang misalkan belajar, mereka mulai paham, oh ternyata proses belajar itu seperti ini. Ada kata baru yang disampaikan, cara mengucapkannya seperti apa, terus cara menyajikannya dalam kalimat seperti apa, apakah ada arti-arti yang berbeda di belakangnya, itu sungguh hal yang menarik dan itu mungkin perlu disadari, perlu dipelajari. Oke, baik. Itu pertama yang ingin saya sampaikan lewat video singkat ini. Nanti saya akan lanjutkan dengan beberapa penjelasan atau diskusi tentang patterns atau bentuk-bentuk dari pembelajaran bahasa pertama. Karena berkaitan juga misalkan ada bagaimana sih proses pembelajaran bahasa untuk anak-anak di seluruh dunia. Ada nggak kesamaannya atau berbeda? Apakah bisa diprediksi atau tidak? Seperti itu. Mari kita akan ulas di pertemuan berikutnya. Terima kasih.